Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Muhammad Iqbal Nurmaditya. Saya Muhammad Farhan Darmawan. Saya Pak Rizaldo Hermanto. Nah, kita bakalan mengambil studi kasus yaitu memilih internet fiber optik terbaik bagi keluarga menggunakan metode Prometheus. Nah, ini bermaksud sebagai nilai UTS sistem pendukung keputusan. Dosen pengampunya Bu Rifa Hafiani Laluma Eskom MT. Nah, kami dari kelompok 5 ada Pak Rizaldo Hermanto, saya Muhammad Iqbal Nurmaditya, dan Muhammad Farhan Darmawan. Oke, kita kenalan dulu metode Prometheus. Metode Prometheus adalah suatu metode urutan dalam analisis multikriteria yang menawarkan cara yang fleksibel dan sederhana kepada user. Metode Prometheus berfungsi untuk mengolah data, baik data kuantitatif sekaligus di mana semua data digabung menjadi bobot penilaian yang telah diperoleh melalui penilaian atau survei. Dalam kasusnya, kami melakukan penilaian terhadap provider-provider tersebut. Nah, Prometheus juga digunakan untuk menentukan dan menghasilkan keputusan dari beberapa alternatif, yaitu yang bakalan kita masukkan ke list. Nah, mencari ISP terbaik untuk keluarga. Studi kasus dalam pencarian keputusan untuk ISP terbaik menggunakan metode Prometheus yang terdiri dari beberapa ISP. Di sini kita memilih provider yang sudah dijadikan alternatif kayak seperti IndiHome, Megavision, MNC Play, Biznet, MyRepublic. Untuk IndiHome, Indonesia Digital Home disingkat IndiHome adalah salah satu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, voice, internet on fiber atau high speed internet, dan layanan televisi interaktif TV kabel, IPTV. Megavision. Indonesia Broadband Communication. Megavision adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi khususnya TV kabel. Megavision berdiri pada tanggal 14 Mei 2001 dan beralamat di Jalan Karang Layung 27 Bandung. Dengan menggunakan teknologi kabel koaksial dan fiber optik, Megavision telah melakukan penjualan di seluruh area yang sudah tercover di wilayah Bandung dan Bogor. Selanjutnya saya akan meneruskan dari rekan saya, dari Farhan. Saya akan menjelaskan tentang ISP yang sudah tadi disebutkan. Yang berikutnya, ini ada MNC Play. MNC Play merupakan televisi kabel dan internet berlangganan berbasis serat optik dimiliki MNC Vision Network. MNC Play didirikan pada Januari 2013. PT MNC Kabel Mediacom atau disingkat MKM adalah bagian dari Global Mediacom MNC Group yang berfokus sebagai penyedia layanan jaringan berbasis internet fiber optik. Selanjutnya ada di Biznet. Biznet Network adalah operator telekomunikasi fixed line dan operator multimedia di Indonesia yang memberikan layanan jaringan network, layanan internet, pusat data, serta layanan hosting dan cloud computing. Biznet Network didirikan pada tahun 2000-an. Dengan fokus pasar pada dunia corporate, Biznet memiliki pengoperasian jaringan serat fiber mutakhir dengan pusat data terbesar di Indonesia dan juga telah menyediakan layanan premium dengan performa jaringan yang cepat dan handal. Selanjutnya ada di MyRepublic. MyRepublic Limited adalah penyedia layanan telekomunikasi dari Singapura dan merupakan perusahaan telekomunikasi pertama di dunia yang didukung oleh platform cloud berpemilik. Diluncurkan pada 2011, MyRepublic beroperasi di kawasan Asia Pasifik dengan operasi Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Nah, lalu
pada kesempatan ini kita akan dalam percobaan ini akan diuji dengan menggunakan prompt. Dari beberapa pilihan tadi, manakah yang lebih terbaik? Gitu. Saya ulang. Iya, baik. Kali ini saya akan melanjutkan tentang percobaannya. Ini kita memakai metode prompt yang sudah kita ganti nama-namanya menjadi, misalnya IndiHome menjadi A1, Megavision A2, MNC Play A3, Biznet jadi A4, My Republic jadi A5. Dan untuk inisial kriterianya yaitu harga di C1, kecepatan di C2, jangkauan di C3, layanan di C4, keamanan blokir website tertentu di C5. Nah ini hasil dari ini adalah hasil dari penelitian kita yang dapat dan sudah jadi penilaiannya. Misalnya A1 IndiHome harganya dinilai 3. Lanjut. Untuk misalnya IndiHome untuk pelayanan harga kita nilai di angka 3 C1-nya. Nah, untuk C2-nya kecepatan kita nilai dengan 3. Untuk C3-nya kita nilai jangkauannya kita nilai A5. Nah, untuk layanannya kita nilai A5. Dan untuk keamanan blokir website tertentunya kita nilai 5. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke dominasi kriteria. Nah, untuk dominasi kriteria ini kita bisa mengurangi A1, A2 misalnya di C1-nya. Nah, setelah itu tinggal semuanya aja dikurangi sesuai dengan tabel. Nah, setelah kita mengurangi sesuai tabel dari C1, sekarang kita tinggal C2 dan seterusnya sampai C5. Karena kita pakai Excel, tinggal di drag aja ke samping biar lebih cepat. Ya bahaya itulah serius. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan
di konferensi yang selanjutnya. Nah, di sini ada C1, C2, dan sampai C5. Nah, dalam rumus ini kita akan mencarinya dengan menggunakan sign. Nah, sign ini difungsikan jika di konferensi dominasi kriteria tersebut di sini ada yang positif, nah maka di sini juga akan ada menjadi positif. Nah, jika hasilnya negatif misalnya 2, akan dibulatkan menjadi -1, seperti itu. Jadi jika tidak nyampe ke 2, jadi akan dibulatkan sendiri gitu, seperti itu. Nah, untuk hasilnya kita akan menggunakan sum hasil lalu dibagi 5 dengan jumlah di konferensi yang ada. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi di akhirnya itu dibagi 5 seperti itu. Lalu dan seterusnya setelah hasil ini kita tinggal tarik aja ke bawah, drag and drop sampai ke ujung. Nah hasilnya seperti ini. Lalu indikator ini menandakan dari rumus di atas, misalnya A1 dengan A2, nah lalu A1 dengan A3, lalu A1 dengan A4, lalu A1 dengan A5, dan seterusnya di bawah juga. Jadi yang hitam ini itu kita lewati gitu, seperti itu. Nah, indikator ini tuh sebagai nanti di atas ini untuk menandakan nantinya hasil yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Lalu hasil 0,6 ini diambil dari A2 di sini. Lalu hasilnya seperti ini. Dan 0,8 juga, 0,8 maksudnya diambil dari sini juga karena sudah dihasilkan dari hasil konferensi ini. Lalu kita tinggal ubah -1 menjadi 0 karena dikonversi mengambil nilai positif. Oke, jadi rumus untuk ngitung living flow adalah selanjutnya kita menentukan nilai living flow, entering flow, dan net flow. 1 dibagi 5 kurang 1 dikali dari total dari kiri ke kanan. Jadi dari A1, A2, A1, A3, A1, A4, dan sama A1, A5. Ini kita tarik. Langsung tarik ke bawah. Nah, berikutnya adalah entering flow. Entering flow adalah 1 bagi 5 kurang 1 dikali. Nah, bedanya di sini. Kalau ini dari A1 ke bawah. Jadi kita ngitung per kriteria. Dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa diblok, jadi kita pakai tinggal ganti atasnya aja nih. Kita ngikutin kolom-kolom yang di atas. Nah, untuk net flow ini tinggal living flow dikurang entering flow. Jadi misalkan A1 di living flow dikurangi A1 di entering flow. Jadilah net flow. Nah, selanjutnya kita ubah aja ke sini, kita buat tabelnya. Nah, untuk ngitung ranking nih. Untuk ngitung ranking, enaknya pakai rank.
terus kolom di net flow. Nah, di sini kita pakai $G, $49, range sampai G, $G53 itu biar kalau di drop gini itu posisinya dia nggak berubah. Begitu. Misalkan kita hapus dulu. Nih, kita drag ke bawah. Nah, kita ketemu nih hasilnya siapa yang jadi pemilik atau ranking paling tinggi, yaitu Biznet. Di sini Biznet pertama, kedua ada IndiHome, ketiga ada MyRepublic, 4 ada Megavision, dan ketiga ada MNC Play. Baik, kita ubah. Di sini pertama ada Biznet, lalu IndiHome dengan poin nilai 0,6, lalu IndiHome dengan 0,4, MyRepublic dengan 0,2, Megavision di sini 0,55 dan 0,65. Oke, jadi ini adalah hasil perhitungannya. Kita ketahui bahwa Biznet, nah ini kita lihat di hasil perhitungannya. Hasil perhitungannya Biznet mendapatkan poin tertinggi sebagai provider terbaik bagi keluarga. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari bersama. Bila ada kesalahan, mohon dapat dimaklumi. Karena kita sama-sama belajar juga. Saya Muhammad Iqbal Nurmaditya. Saya Muhammad Salam Darmawan. Saya Faris Aldo Hermanto. Terima kasih, itu paparan dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.